Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesehatan bersama Dr. Sarah. Apa kabar para pendengar setia? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering sekali ditanyakan para pria, terutama usia 50 tahun ke atas. Banyak yang malu bertanya, padahal sebenarnya sangat umum terjadi. Topik kita malam ini adalah obat vitalitas pria lansia murah di apotek mulai 5 ribuan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembahasan ini bersifat edukasi kesehatan umum. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda, jadi penggunaan obat atau suplemen tetap harus bijak dan sebaiknya dikonsultasikan ke tenaga kesehatan apabila memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya iklan berlebihan yang menjanjikan hasil instan. Karena kesehatan pria itu bukan hanya soal kuat, tetapi juga soal aman, nyaman, dan menjaga kualitas hidup. Yuk, kita mulai pembahasannya. Segmen 1. Kenapa vitalitas pria menurun saat usia bertambah? Banyak pria merasa tubuhnya tidak sekuat dulu. Dulu mungkin masih bertenaga, mudah beraktivitas, stamina kuat, tidur nyenyak, dan percaya diri. Namun ketika usia mulai masuk 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, perubahan mulai terasa. Tubuh lebih cepat lelah, energi menurun, kadang semangat juga ikut turun. Dan salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah menurunnya vitalitas pria. Ini sebenarnya hal yang normal, karena seiring bertambahnya usia, hormon testosteron pada pria juga perlahan menurun. Selain itu, ada faktor lain, seperti kurang olahraga, begadang, stres berlebihan, rokok, diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, berat badan berlebih. Semua itu bisa mempengaruhi aliran darah dan stamina tubuh. Jadi jangan langsung panik. Yang paling penting adalah memahami penyebabnya terlebih dahulu. Segmen 2. Apakah obat murah di apotek bisa membantu? Pertanyaan ini sering sekali muncul. Dok, apa benar ada obat murah di apotek yang bisa membantu vitalitas pria? Jawabannya, ada beberapa produk yang harganya cukup terjangkau. Tetapi perlu dipahami, tidak semua obat cocok untuk semua orang. Ada yang berupa suplemen, ada yang berbahan herbal, ada juga vitamin untuk membantu stamina. Beberapa produk generik atau suplemen sederhana memang bisa ditemukan mulai dari harga sekitar 5 ribuan hingga belasan ribu rupiah per tablet atau sachet. Namun hasilnya tentu berbeda-beda tergantung kondisi tubuh. Yang paling penting bukan harga mahal atau murah, tetapi aman digunakan, memiliki izin edar, dibeli di apotek resmi, tidak mengandung bahan berbahaya. Karena sekarang banyak sekali produk ilegal yang dijual bebas di internet. Kadang efeknya memang terasa cepat, tetapi ternyata mengandung bahan kimia dosis tinggi yang bisa berbahaya untuk jantung dan tekanan darah. Jadi hati-hati. Segmen 3. Tips memilih produk vitalitas yang aman. Nah, kalau Anda ingin membeli produk vitalitas pria di apotek, ada beberapa tips penting. Pertama, cek izin edar. Pastikan ada nomor BPOM atau izin resmi. Kedua, jangan tergoda klaim berlebihan. Misalnya, dijamin langsung kuat, tahan berjam-jam, efek instan 5 menit. Nah, klaim seperti itu perlu dicurigai. Ketiga, baca komposisinya. Biasanya produk yang lebih aman mengandung ginseng, pasak bumi, jahe, zinc, vitamin B kompleks. Bahan-bahan seperti itu lebih umum digunakan untuk membantu stamina dan kebugaran. Keempat, sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Kalau punya riwayat jantung atau hipertensi, jangan sembarangan minum produk vitalitas, karena beberapa kandungan tertentu bisa mempengaruhi tekanan darah. Segmen 4, peran pola hidup dalam vitalitas pria. Nah, ini bagian yang sangat penting. Banyak orang fokus mencari obat, padahal pola hidup justru punya pengaruh paling besar. Coba bayangkan, kalau seseorang tidur cuma 4 jam, makan sembarangan, jarang olahraga, merokok setiap hari, sering stres,
lalu berharap hanya dengan satu obat semuanya langsung berubah. Tentu sulit, karena tubuh membutuhkan perawatan secara keseluruhan. Jadi, selain suplemen atau vitamin, pria lansia juga perlu menjaga tidur cukup, minimal 6-8 jam. Rutin bergerak, tidak harus olahraga berat. Jalan pagi 20-30 menit saja sudah bagus. Kurangi gula dan rokok, karena gula tinggi dan rokok sangat mempengaruhi pembuluh darah. Konsumsi makanan bergizi, perbanyak sayur, buah, ikan, kacang-kacangan. Kelola stres, karena pikiran juga mempengaruhi stamina. Sekarang kita bahas mitos yang sering dipercaya masyarakat. Mitos 1. Obat mahal pasti lebih bagus. Belum tentu, yang penting cocok dan aman. Mitos 2. Semakin sering diminum, semakin kuat. Ini salah besar. Penggunaan berlebihan justru bisa berbahaya. Mitos 3. Semua herbal pasti aman. Tidak juga. Kalau dosisnya tidak jelas atau dicampur bahan kimia, tetap bisa berbahaya. Mitos 4. Vitalitas menurun berarti tidak sehat. Belum tentu. Penuaan memang proses alami. Yang penting tetap menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. Saya pernah bertemu seorang pasien usia sekitar 63 tahun. Beliau datang dengan wajah cemas. Katanya, "Dok, saya takut sudah tidak fit lagi." Setelah diperiksa, ternyata beliau punya gula darah tinggi, jarang olahraga, dan tidurnya berantakan. Beliau sering membeli obat-obatan tanpa aturan. Akhirnya, saya sarankan memperbaiki pola hidup terlebih dahulu. Mulai jalan pagi, mengurangi rokok, mengatur makan, dan menggunakan suplemen sesuai kebutuhan. Beberapa bulan kemudian, beliau datang lagi, dan hasilnya jauh lebih baik. Tubuh lebih segar, tidur lebih nyenyak, stamina meningkat. Dari situ kita Halo semuanya, kembali lagi di podcast kesehatan bersama Dr. Sarah. Apa kabar para pendengar setia? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering sekali ditanyakan para pria, terutama usia 50 tahun ke atas. Banyak yang malu bertanya, padahal sebenarnya sangat umum terjadi. Topik kita malam ini adalah obat vitalitas pria lansia murah di apotek mulai 5 ribuan. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembahasan ini bersifat edukasi kesehatan umum. Setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda, jadi penggunaan obat atau suplemen tetap harus bijak dan sebaiknya dikonsultasikan ke tenaga kesehatan apabila memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya iklan berlebihan yang menjanjikan hasil instan. Karena kesehatan pria itu bukan hanya soal kuat, tetapi juga soal aman, nyaman, dan menjaga kualitas hidup. Yuk, kita mulai pembahasannya. Segmen 1. Kenapa vitalitas pria menurun saat usia bertambah? Banyak pria merasa tubuhnya tidak sekuat dulu. Dulu mungkin masih bertenaga, mudah beraktivitas, stamina kuat, tidur nyenyak, dan percaya diri. Namun, ketika usia mulai masuk 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, perubahan mulai terasa. Tubuh lebih cepat lelah, energi menurun, kadang semangat juga ikut turun. Dan salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah menurunnya vitalitas pria. Ini sebenarnya hal yang normal, karena seiring bertambahnya usia, hormon testosteron pada pria juga perlahan menurun. Selain itu, ada faktor lain, seperti kurang olahraga, begadang, stres berlebihan, rokok, diabetes, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, berat badan berlebih. Semua itu bisa mempengaruhi aliran darah dan stamina tubuh. Jadi jangan langsung panik. Yang paling penting adalah memahami penyebabnya terlebih dahulu. Segmen 2. Apakah obat murah di apotek bisa membantu? Pertanyaan ini sering sekali muncul. Dok, apa benar ada obat murah di apotek yang bisa membantu vitalitas pria? Jawabannya, ada beberapa produk yang harganya cukup terjangkau. Tetapi perlu dipahami, tidak semua obat cocok untuk semua orang. Ada yang berupa suplemen, ada yang berbahan herbal, ada juga vitamin untuk membantu stamina.
Beberapa produk generik atau suplemen sederhana memang bisa ditemukan mulai dari harga sekitar 5 ribuan hingga belasan ribu rupiah per tablet atau sachet. Namun hasilnya tentu berbeda-beda tergantung kondisi tubuh. Yang paling penting bukan harga mahal atau murah, tetapi aman digunakan, memiliki izin edar, dibeli di apotek resmi, tidak mengandung bahan berbahaya. Karena sekarang banyak sekali produk ilegal yang dijual bebas di internet. Kadang efeknya memang terasa cepat, tetapi ternyata mengandung bahan kimia dosis tinggi yang bisa berbahaya untuk jantung dan tekanan darah. Jadi hati-hati. Segmen 3. Tips memilih produk vitalitas yang aman. Nah, kalau Anda ingin membeli produk vitalitas pria di apotek, ada beberapa tips penting. Pertama, cek izin edar. Pastikan ada nomor BPOM atau izin resmi. Kedua, jangan tergoda klaim berlebihan. Misalnya, dijamin langsung kuat, tahan berjam